Shalom teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memasuki tahun 2022. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi komitmen teman-teman semuanya di tahun 2022. Saya berpikir, tentu kita berpikir ya, 31 Desember kemarin sebelum masuk ke tanggal 1 Januari, saya percaya kita ada waktu untuk mencoba merefleksikan diri kita, apa yang menjadi komitmen kita di tahun 2022. Dan saya percaya tidak ada yang ingin hidupnya itu sama seperti 2021. Tentu harapannya apa? Harapannya menjadi sesuatu yang lebih baik, ya kan? Hari ini menjadi hari yang lebih baik dibandingkan hari yang kemarin. Nah, itu menjadi harapan kita. Nah, karena itu tetaplah setia di tahun 2022 ini, teruslah kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kuliah, kuliahlah sungguh-sungguh, gitu ya. Yang belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Yang pacaran, pacaranlah sungguh-sungguh. Apalagi yang menikah, suami istri, mencintai pasangannya dengan sungguh-sungguh. Yang punya anak, mencintai anaknya dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja, bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang melayani juga dengan sungguh-sungguh. Nah, saya pikir karena itu yang kerinduan Tuhan. Kita melakukan semuanya itu dengan maksimal. Sekalipun apa? Sekalipun kita terbatas untuk melakukannya. Ada kemungkinan kesalahan-kesalahan di masa-masa 2021 masih kita bawa di 2022. Dan juga ada kemungkinan masalah di 2021 belum selesai, bahkan masih kita bawa di tahun 2022. Ya, itu yang menjadi ini ya. Pasti akan kita bawa. Tetapi apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu dan teman-teman semua di tahun 2022 itu menentukan. Apa yang kita lakukan sekarang menentukan untuk langkah kita ke depan. Nah, karena itu kita rindu setiap saat melakukan semua aktivitas kita, khususnya tahun 2022 itu melakukannya bersama dengan firman Tuhan. Nah, di dalam setiap minggu pertama nanti ke depan dalam ibadah kita, nah kita akan membahas tentang eksposisi kitab Efesus. Eksposisi kitab Efesus ini begitu dalam dan ada banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita belajar kitab Efesus, teman-teman. Walaupun nanti pembahasan ini saya tidak terlalu membahasnya seperti bahasa-bahasa orang-orang teologi gitu ya, tapi saya akan coba mengaplikasikan apa yang kita bisa dapatkan dari kitab Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan membuka kitab kita dari Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu dan teman-teman dapat memperhatikan di layar ya. Saya sudah siapkan di sini. Nah, inilah kecanggihan teknologi ya. Kita malas buka Alkitab sudah dibukakan, ya kan? Ya, tetapi bukan berarti nanti akhirnya kita nggak baca Alkitab di mana-mana, gitu ya. Dengan adanya handphone, harusnya kita semakin mencintai Alkitab, semakin sering baca Alkitab, gitu ya. Nah, seperti saudara kita Risto tadi, dia dari tempat bekerja masih bisa ibadah, ya kan? Kita yang punya kesempatan untuk beribadah, tidak beribadah. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, terima kasih ya. Itu menjadi dorongan kesaksian untuk kita juga. Terima kasih buat Bung Risto tadi ya. Oke, kita baca Alkitab kita dari Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Teman-teman boleh memperhatikan di layar. Saya akan bacakan bagi kita. Saya akan bacakan 2 kali. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, atau juga disebut di situ orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita membahas secara lebih dalam apa kira-kira poin dalam poin pasal 1 ayat 1 dan 2 ini, nanti ketika kita coba ekspos, kita lihat dulu dari konteks Paulus ya.
saya percaya kita sudah banyak memahami tentang siapa Paulus. Nah, Paulus itu adalah orang yang mengalami pertobatan yang radikal. Ya, yang dulu dia seorang penganiaya orang Kristen, bahkan ketika Stefanus itu dilempari, dirajam dengan batu karena dia percaya kepada Kristus, Paulus ada di situ menjadi saksinya. Paulus menjadi orang yang melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa orang dilempari atau orang mati di hadapannya itu biasa gitu. Dan bukan hanya itu, dia mendapatkan surat perintah dari Mahkamah Agama untuk menangkap orang-orang Kristen dan menganiaya, menangkap, memenjarakan dan menganiaya mereka. Bahkan yang memberikan itu Mahkamah Agama. Ya, artinya apa? Dia orang yang secara legalnya, secara hukum agama, dia diberikan kesempatan untuk itu. Dia punya otoritas, punya wewenang untuk itu. Artinya Paulus ini adalah orang yang tidak tegaan sebenarnya. Makanya ketika dia mau dalam perjalanan hidupnya, dia bertemu dengan Kristus. Ya, bertemu dengan Tuhan ketika dia ingin menganiaya orang percaya. Akhirnya apa? Terjadi pertobatan yang radikal. Pertobatan radikal yang saya maksud di sini, yang dulunya dia adalah penganiaya orang percaya, tiba-tiba dia langsung berubah 180 derajat. Dia langsung berubah. Dia tidak lagi melakukan itu, bahkan tidak mudah bagi Paulus untuk melayani orang-orang yang pernah dianiaya dia. Bahkan namanya sudah terkenal di mana-mana kalau dia itu penganiaya orang Kristen. Ya kan, tidak mudah ya. Kalau tiba-tiba nih ada orang yang kita anggap orang itu adalah pembenci orang Kristen, penganiaya orang Kristen gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia bertobat. Dia bilang, saya bertemu, Tuhan Yesus bertemu dengan dia, istilahnya, mempertemukan dirinya dengan orang ini. Saya pikir kita tidak semudah itu menerima. Kemungkinan besar masih ada yang ragu-ragu. Betulkah? Dan sebagainya. Jangan-jangan ini mata-mata dan sebagainya. Tetapi ini Paulus itu mengalami hal itu, teman-teman. Ketika dia bertobat secara radikal, ada persoalan yang dialami dia. Ada persoalan dari orang-orang pengikut Kristus pada masa itu, dan persoalan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Kenapa? Karena orang-orang itu pada masa itu, Paulus pun akhirnya dikejar juga, ya, dikejar untuk juga dibunuh karena dianggap sebagai pengkhianat sebenarnya. Ya, tetapi orangnya dia mengalami pertobatan yang luar biasa, yang radikal. Nah, saya tidak tahu bagaimana pertobatan kita ini ya. Apakah kita ada mengatakan, bisa berkata saya bertobat secara radikal, atau misalnya gini, saya dulu saya berhenti merokok itu tahun 98. Tahun 98 ketika saya bertobat, saya dulu perokok hebat. Saya kalau merokok pantang asapnya keluar. Asapnya itu pun saya telan-telan itu. Kenapa? Karena bagi saya beli itu rokok itu dengan asap-asapnya. Jadi untuk apa merokok tapi asapnya nggak ditelan? Ya, artinya begini teman-teman. Tapi waktu itu saya pikir saya harus bertobat radikal. Ada orang yang mengatakan, gimana cara menghindari rokok? Dia katakan begini, makanlah permen. Makan permen, nanti permen yang pedas, akhirnya nanti lama-lama berhenti. Kalau saya enggak, saya langsung bilang, dalam nama Yesus berhenti. Nah, itu pertobatan radikal namanya. Nah, saya tidak tahu bagaimana pertobatan. Ada hal-hal kecil atau hal-hal yang menurut kita susah kita lepaskan, tapi kita berani berbuat, mengatakan secara radikal. Ada pertobatan akademik yang dulunya tidak percaya dengan Tuhan, dia meragukan siapa Tuhan, dan selalu mengkritik apa menjadi ajaran-ajaran Alkitab, tapi kemudian dia bertobat secara teologis. Ada juga bertobat secara akademik, ada bertobat secara ya banyak hal, dari segi karakter dan sebagainya. Tetapi Paulus, dia mengalami pertobatan yang sangat radikal. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Ketika dia mengalami pertobatan secara radikal, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, dia hanya mengatakan istilahnya, ya udah saya sudah bertobat, ya saya sudah gini-gini aja. Enggak, tidak begitu. Bahkan dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi Rasul Kristus untuk apa? Menjadi alatnya, menjadi kesaksian, diutus. Nah, dia di sini memakai kata apostolos ya. Apostolos itu utusan, diutus, atau seorang yang bergantung kepada sang tuannya. Makanya kenapa sering Paulus mengatakan, aku adalah hamba Kristus. Hamba yang tidak punya otoritas atas dirinya sendiri, tidak punya wewenang atas dirinya sendiri. Kemudian sekarang wewenang itu ada di dalam Kristus, dia katakan.
yang dulunya dia memiliki wewenang untuk menangkap orang-orang percaya, menganiaya mereka, memenjarakan mereka, kemudian setelah dia menjadi rasul dikatakan, aku tidak punya otoritas bahkan untuk itu. Tapi aku ini sebagai rasul Kristus yang ingin memberitakan karya itu, keselamatan itu, pertobatan secara pribadi itu, pertemuan dengan Kristus itu kepada orang-orang Efesus. Nah, saudara, menjadi rasul Yesus Kristus tidak mudah bagi Paulus. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan kebanggaan-kebanggaan yang masa lalunya. Makanya dikatakan dia seorang, namanya aja dulu Saul, dia Saulus ya kan. Saul itu nama seorang raja Israel pertama, dan itu satu kebanggaan ya kan. Nama petinggi waktu itu raja pertama, bangga kan. Kalau di kampung kami orang Batak itu bangga sekali, nama anaknya itu diberikan nama-nama orang-orang hebat pada masa itu kan. Makanya dikasih nama George Bush. Nama anaknya nih George Bush, ada Bill Clinton, ada lagi siapa itu? Yang lebih parah itu ada nama pandemi lah gitu ya. Pandemi Ria, pandemi apa lagi misalnya itu. Jadi artinya apa teman-teman? Nama itu punya kebanggaan bagi Paulus, Saulus. Dia diakui oleh Mahkamah Agama, dia keturunan suku Benjamin dan sebagainya. Artinya apa? Dia orang yang luar biasa. Tetapi dia katakan, semua kebanggaan itu dia katakan, bagiku itu sampah. Ya. Setelah dia menjadi Rasul Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya kalau kita mengalami pertobatan, kita nggak perlu bangga dengan masa-masa lalu kita. Saya secara pribadi ketika saya menceritakan masa lalu saya itu, saya merasa ya malu sebenarnya. Ya cuma kalau nggak diceritakan, ya nanti tidak bisa menjadi kesaksian kepada banyak orang. Saya berharap dari kita ini bisa bersaksi tentang bagaimana pertobatan radikal kita seperti yang dilakukan oleh Paulus. Yang kedua, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita melihat jemaat Efesus. Efesus itu apa? Efesus itu adalah salah satu kota metropolitan. Kota yang ya bisa juga dikatakan kota yang gemerlapan. Kenapa? Banyak pendatang ke sana. Ya, dan kota itu menjadi kota yang ya dikunjungi oleh berbagai negara, berbagai suku bangsa ya yang datang ke sana. Ya, kenapa? Karena dia menjadi kota besar. Nah, namanya kota besar, kalau banyak pendatang di sana, tentunya memang ada perkembangan kepada kota itu. Ya, misalnya seperti Jakarta, misalnya. Jakarta itu kan kota metropolitan. Banyak dari semua daerah, dari semua provinsi, semua bahasa, suku, ada semua di sana. Nah, sehingga terjadi perkembangan yang luar biasa, tetapi jangan salah, sebagai kota metropolitan, Efesus ini bukan kota yang sembarangan, yang di sana bukan kota yang istilahnya itu secara rohani gampang, bukan. Karena di kota metropolitan itu justru sebenarnya kehidupan rohani itu juga diuji. Ya, sebagai kota metropolitan. Kenapa? Seringkali hidup hedonismenya lebih tinggi di kota metropolitan. Atau bukan hanya itu, kota metropolitan itu adalah kota yang dimana ya seolah-olah untuk kepuasan mata, kepuasan daging dan sebagainya itu ada di sana. Ya. Nah, sama jemaat Efesus begitu, kota Efesus, ya. Nah, kemudian apa? Di sana itu ada satu di Efesus itu yang disebut dengan Dewi Artemis, ada kuil mereka di sana, ya. Nah, di kuil itu Bapak Ibu teman-teman, itu yang ada di situ disebut dengan Dewi Artemis itu atau Dewi Diana, yaitu satu dewi yang dipuja dan disembah oleh orang-orang Efesus karena dia padahal dewi ini adalah dewi bisa juga yang dikatakan sebagai dewi kepuasan daging sebenarnya. Kenapa? Karena dewi ini ya digambarkan dia memiliki banyak payudara ya. Nah, jadi ada di kuil itu disebut mereka orang-orang pendatang tadi namanya dia kota metropolitan, ada orang-orang yang datang ke kuil ini untuk memuaskan keinginan daging mereka di sana, ya. Dan ada istilahnya itu di sana disebut pelacuran bakti, memuaskan keinginan seksnya di sana. Nah itu, dan itu bagi mereka biasa-biasa saja, gitu. Ya. Nah ini tantangan Bapak Ibu teman-teman, ya. Ini tantangan bagi Efesus, kota Efesus. Nah kemudian kondisi jemaat. Bayangkan di kota Efesus yang seperti itu, yang begitu mudah untuk memuaskan keinginan daging di sana, bahkan juga karena dia kota metropolitan banyak pendatang, tentu karena banyak pendatang, tentu ada banyak juga ajaran-ajaran atau agama yang masuk.
ataupun sekte atau sekte-sekte yang masuk, atau misalnya aliran-aliran yang masuk yang berusaha menggoncang kondisi jemaat pada masa itu. Dan ini tidak mudah bagi jemaat. Ya, makanya kenapa di kitab Efesus ini nanti kita akan melihat dalam pembahasan seterusnya kenapa Paulus mengatakan, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai ibu istri, hai hamba-hamba dan sebagainya. Kenapa ditekankan itu? Karena memang itu kondisi jemaat akan harus menghadapi tantangan yang ada di sekitar mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat dari kitab Efesus ini, di pasal 1 ayat 1 dan 2 ini ada 3 alasan mengapa Allah menghendaki jemaat Efesus ini perlu diperhatikan. Akan dikatakan di situ tadi, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kepada siapa? Dikatakan orang Efesus itu adalah orang-orang yang kudus. Yang kedua, mereka adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi ada 3 alasan mengapa Allah menghendaki jemaat Efesus ini perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah karena orang-orang percaya atau orang-orang kudus yang ada di Efesus tidak luput dari persoalan hidup. Walaupun mereka berada di kota yang besar. Ada banyak orang yang berpikir bahwa berada di satu kota yang besar, semua pergumulan, persoalan itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, makanya kenapa banyak, misalnya seperti kita, orang-orang yang di daerah datang ke kota, kemudian di kota akhirnya mengharapkan mengadu nasib di sana, kan gitu istilahnya gitu ya, pergi merantau. Ya kalau dia bertahan ya dia bisa hidup atau dia bisa berhasil atau tidak. Dia bisa berhasil ya. Kalau orang Batak katakan begini, dilarang pulang sebelum berhasil. Ya, makanya banyak anak orang Batak itu yang berangkat merantau karena nggak berhasil nggak pulang-pulang, dan sampai hari ini dianggap mati akhirnya. Ya, kenapa? Karena kondisi begitu. Tetapi ya itu satu nilai juang sebenarnya kepada seseorang ya. Tetapi gini, saya ingin katakan jemaat di Efesus ini adalah orang-orang yang tidak luput dari persoalan hidup. Mereka ada di kota besar, mereka ada di kota metropolitan, mereka ada di tempat di mana pengajaran-pengajaran dari bangsa-bangsa lain, daerah-daerah lain bisa masuk juga untuk menggoncangkan kehidupan mereka. Jadi artinya apa? Di kota besar yang metropolitan itu juga itu terlihat perbedaan mana si kaya, mana si miskin. Ya. Jadi artinya gini, kalau seorang yang ada di kota Efesus bukan berarti ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka menjadi orang-orang yang dikuduskan, orang-orang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Kristus, mereka orang-orang yang luput dari persoalan hidup. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya itu tidak luput dari persoalan hidup. Bukan berarti ada orang yang mengatakan, oh kalau sudah menjadi percaya Kristus berarti tidak kena matahari. Oh kalau sudah percaya Kristus, oh tidak kena apa namanya itu hujan, bisa dari pinggir-pinggirnya itu gitu ya. Jalan dari ketika hujan datang dari pinggir-pinggirnya hujan itu, kemudian akhirnya dia nggak kena basah. Tidak begitu. Makanya yang disebut di situ adalah persoalan hidup itu bukan hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang tidak dikudus pun mengalami itu. Nah karena itulah alasan kenapa Tuhan ingin menghendaki jemaat ini diperhatikan. Kenapa Paulus harus memperhatikan jemaat ini? Karena orang percaya itu tidak luput dari persoalan hidupnya. Sekalipun ada di kota besar. Sekalipun orang itu mungkin tanda petik secara materi dia memiliki harta, memiliki semuanya, tetapi tetap saja orang kaya pun memiliki persoalan hidup. Jangan dipikir orang kaya tidak punya persoalan hidup, apalagi dalam masa pandemi sekarang. Perusahaan yang mega, yang besar, yang luar biasa gitu ya, itu mengalami persoalan dalam masa-masa pandemi. Jadi jangan dipikir orang ada di kota besar persoalan hidupnya ya selesai kan gitu. Tidak. Jangan dipikir karena sudah dia menjadi orang kudus, orang yang dipilih oleh Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, tidak memiliki persoalan hidup. Nah ini yang kita harus melihat bahwa ini tidak seperti teologi kemakmuran. Kalau kamu mengikuti Yesus, maka kamu tidak mengalami persoalan. Kalau kamu masih sakit, berarti masih ada dosamu. Kalau kamu masih miskin, berarti masih ada dosamu. Oh, kalau kamu belum memiliki pasangan hidup, berarti masih ada dosamu. Kalau kamu apa lagi?
menderita, berarti masih ada dosamu. Itu kata orang-orang teologi kemakmuran. Tapi apakah begitu memang? Kan tidak. Mau kita orang yang sudah percaya kepada Kristus atau tidak, kita tentu memiliki persoalan. Nah, ini 2021 kita sudah lewati. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalannya. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu, teman-teman semua di tahun 2020. Terus masuk 2022, kira-kira ada persoalan enggak? Oh, jangan dulu. Persoalan itu sudah menanti kita di depan kita, saudara. Sudah menanti, sudah ada di situ. Nggak usah kamu cari-cari persoalan, dia akan datang sendiri. Kita cari persoalan aja, kita buat persoalan aja, kita udah kesulitan. Ya, persoalan hidup itu ada menanti kita di situ. Walaupun itu ada yang seizin Tuhan. Ada juga persoalan itu karena kesalahan kita sendiri. Ada juga persoalan itu karena setan yang buat. Tapi ada juga persoalan hidup itu karena dibuat oleh orang lain, ya kan? Ada juga persoalan hidup itu bermacam-macam metodenya dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan begini, kita sebagai orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus tidak pernah luput dari persoalan ini. Bahkan ketika Yesus juga akan datang nanti kedua kalinya, orang yang tanda petik mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat tapi tertinggal, dia akan mengalami persoalan hidup yang luar biasa, akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Jadi persoalan hidup itu semua hadapi, walaupun dia orang percaya atau tidak, orang yang sudah menerima Yesus Kristus atau tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan ikut Yesus tidak ada persoalan, itu salah itu. Saya katakan itu bidat. Siapa bilang ikut Yesus tidak persoalan? Buktinya para murid ketika mereka mengikuti Yesus dikatakan engkau akan mengalami penderitaan. Kemarin kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu. Kamu akan mengalami penganiayaan, kamu akan diancam, kamu akan dibunuh, nyawamu menjadi taruhan. Ini akan terjadi ke depan. Ya, jadi orang percaya tidak pernah luput dari persoalan hidup. Termasuk orang-orang yang ada di Efesus, sekalipun mereka ada di kota-kota besar, sekalipun mereka orang jemaat yang tua, jemaat yang sudah lama berdiri, ya, tetapi tetap saja persoalan hidup itu dialami mereka. Yang kedua adalah alasan yang kedua. Mengapa Allah menghendaki jemaat Efesus ini perlu diperhatikan? Karena orang percaya itu tidak kebal dengan dosa. Saya katakan tadi konteks jemaat di Efesus, ya, jemaat ini adalah jemaat yang sudah tua. Tetapi jangan salah, di lingkungannya itu, di daerah mereka itu ada yang Dewi Artemis, yang kuil Dewi Artemis yang begitu dipuja-puja, dan di situ ada pelacuran bakti, dan tidak mudah, saudara. Dan bisa saja, makanya kenapa Paulus sangat tegas mengatakan kepada di pasal yang ke-6 itu, hai anak-anak, hai ayah, hormatilah ayah dan ibumu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak. Kenapa dikatakan begitu? Karena bisa saja sebenarnya jemaat di Efesus itu ada jemaat-jemaat yang juga bisa juga dia pernah terlibat di dalam pelacuran bakti itu. Bukan hanya bapak-bapak saja yang pergi ke sana. Mungkin ada ibu-ibunya juga sudah pernah dari sana, mengalami dari sana. Atau mungkin juga ada anak-anaknya yang sudah masuk ke situ. Makanya kenapa Paulus itu begitu tegas untuk menjelaskan di pasal yang ke-5, harus ada perbedaan antara manusia baru dengan yang manusia yang lama. Jadi apa artinya saudara? Orang percaya itu tidak kebal dengan dosa. Sekalipun dia sudah di kota besar, dia memiliki harta yang banyak, dia menjadi orang yang kudus, dia orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saya katakan, tidak kebal dengan dosa. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita menganggap, oh saya sudah percaya Yesus, saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Oh no, jangan. Siapa bilang? Siapa bilang ketika kita sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kita tidak jatuh dalam dosa? Ya tentunya, orang yang kita memang betul, kita ini masih terbuat dari daging. Ya kan? Yang ada saatnya kita akan jatuh dalam dosa. Tapi bukan hidup di dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, maka dia ada di dalam lingkungan itu. Dia melakukan dosa menjadi satu kebiasaan, dan bagi dia, ya no problem. Bagi dia itu bukan masalah bagi dia. Tetapi orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, dia mengalami panggilan Tuhan, pertobatan daripada Tuhan, mungkin dia akan jatuh dalam dosa. Karena memang dia terbuat dari darah dan daging.
tetapi dia tidak akan hidup di dalam, dia akan bangkit. Karena dia tahu dia diselamatkan bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan. Jadi saudara, yang ingin saya katakan gini, jemaat Efesus ini perlu diperhatikan, karena mereka tidak kebal dengan dosa. Lingkungannya apalagi dengan situasi mereka yang ada di situ. Ya, saya pikir ya pergumulan orang percaya, makanya nggak ada istilah kita mengatakan, oh saya sudah percaya Yesus tidak mungkin melakukan dosa. Sama seperti bukan ilustrasi ya, kisah di Alkitab yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke Bait Allah, ya kan? Pemungut cukai itu datang ke Bait Allah, mereka berdoa, kemudian dia mengatakan begini sambil mengangkat tangannya, mengadakan tangannya dan mengangkat kepalanya ke atas, dan dia mengatakan, Tuhan, aku ini memberikan persembahan, aku memberikan perpuluhan, aku memperhatikan orang miskin dan sebagainya. Aku melakukan hukum Taurat dan sebagainya. Kemudian dia sambil menyindir pemungut cukai yang ada di sampingnya, dia katakan begini, Tuhan, aku tidak seperti orang ini. Dia pemungut cukai. Karena apa saudara? Pemungut cukai itu orang yang sangat dibenci waktu itu dan menganggap pemungut cukai itu sama seperti dosanya itu sama seperti dosa pelacur. Dosa yang sebenarnya sangat jijik bagi orang-orang pada masa itu. Tetapi coba perhatikan, ketika ada pemungut cukai itu, untuk mengangkat tangannya pun dia tidak berani, mengangkat kepalanya pun dia tidak berani. Akhirnya dia tunduk, kemudian dia memukul dadanya. Dia mengatakan, Tuhan, ampuni aku tidak layak. Saudara, seharusnya beginilah kita. Bahkan ketika kita sudah tanda petik menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, doa kita jangan kembali seperti doa orang-orang Farisi. Ketika lihat orang berdosa, kita katakan, Tuhan, untung aku tidak seperti orang itu. Tidak begitu, saudara. Harusnya kita sama. Ketika kita melihat ada orang berdosa di samping kita, kita akan berkata, Tuhan, ampunilah. Artinya apa? Kita tidak melihat dosa orang lain menjadi ukuran kita, bukan. Tetapi kita melihat bahwa kita antara kita dengan Tuhan kita. Karena kita diselamatkan, bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi orang percaya itu, saudara, tidak kebal dengan dosa. Mau kamu doa puasa pagi, siang, dan malam, dan sebagainya, tetap saja tidak akan kebal dengan dosa. Kita membutuhkan anugerah itu. Nanti kita akan melihat untuk pasal-pasal berikutnya. Di dalam pembahasan kita, kebergantungan kita kepada Allah yang menolong kita untuk kita tetap bertahan. Kita yang tidak kebal dengan dosa itu. Ada anugerah, tangan yang gagah perkasa yang menolong kita. Jadi orang percaya tidak kebal dengan dosa. Yang ketiga, saudara, mengapa Allah menginginkan atau menghendaki supaya jemaat ini perlu diperhatikan? Karena orang percaya itu membutuhkan bimbingan hamba Tuhan. Nah, dikatakan begini, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang percaya di Efesus. Artinya apa? Bahwa Allah menghendaki supaya ada orang yang membina mereka. Ada hamba Tuhan yang dikirim, mereka butuh hamba Tuhan, gitu loh. Jadi kita nggak pernah bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan hamba-hamba Tuhan, saudara. Sekalipun kita tahu hamba Tuhan itu manusia biasa, yang tidak luput dalam dosa. Banyak orang hamba Tuhan juga yang jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, ada orang-orang tertentu yang memang dikirim oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita keluar dari persoalan hidup, keluar dari apa? Dari dosa kita. Ya, Allah tahu, Yesus tahu bahwa jemaat Efesus itu, walaupun kamu jemaat Efesus itu jemaat yang sudah tua, jemaat yang sudah lama, bahkan ketika Timotius diutus ke jemaat ke Efesus itu tidak mudah. Usia Timotius itu bertobat kurang lebih usia 25 sampai 30 tahun. 30 tahunan dia sudah jadi gembala gitu ya. Tetapi tidak mudah orang yang muda itu masuk ke jemaat Efesus. Dia diutus menjadi gembala di Efesus. Kenapa? Ada yang jemaat-jemaat tua. Karena jemaat-jemaat orang tua, penetua yang tua, namanya ya tua-tua gitu ya.
tua-tua, penatua, si tua, apalagi mai tua, pai tua, apa tua-tua, semua tua-tua. Ya. Nah, artinya apa? Semua ini membutuhkan bimbingan, saudara. Di jemaat Efesus tidak mudah untuk dia Timotius itu mengajari orang-orang yang sudah tua di sana. Tidak mudah. Tantangan bagi Timotius. Kenapa? Ya, dia menganggap, ya bisa jadi Timotius juga menganggap dia masih muda. Makanya kenapa Paulus katakan, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan, kata Paulus. Artinya apa? Sebagai seorang hamba Tuhan, itu dibutuhkan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak bukan karena saya ini hamba Tuhan, saya pendeta, saya bukan ingin membela teman-teman saya pendeta-pendeta yang lain, bukan. Jadi jangan dipikir, wah ini Pak Rio ini karena mau ingin membela temannya, ini bukan. Teman-teman, hamba Tuhan itu dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk saudara. Walaupun dia berjuang tanpa dia tidak berharap apa-apa dari orang yang dilayaninya. Padahal sebenarnya ada perintah dari Alkitab mengatakan, perhatikanlah orang-orang yang memberitakan firman kepada kamu. Itu perhatikan, maksudnya itu apa? Ya perhatikan hidupnya. Harusnya tanggung jawab jemaat memperhatikan itu. Tetapi persoalannya adalah, ya perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus untuk memperhatikan jemaat atau orang-orang kudus di Efesus, menunjukkan bahwa jemaat Efesus membutuhkan Tuhan, membutuhkan hamba Tuhan, membutuhkan orang yang diutus oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk membimbing jemaat-jemaat Efesus. Saudara, ya walaupun kita mengatakan ya hamba Tuhan itu punya banyak kelemahan dan kelebihan, tapi lebih banyak kekurangan. Ya kan? Ya minimal dia kalau kelebihan ya kelebihan berat badan. Ya kalau orang lihat kekurangannya banyak sekali, ya kan? Kalau kelebihannya ya dia buncit, ya kan? Buncit salah, ya kan? Enggak buncit salah. Terus apa lagi? Dia punya mobil salah, dibilang itu nanti uangnya jemaat. Enggak punya mobil, naik sepeda motor, dibilang enggak punya iman. Dia punya cincin, dibilang wah itu persembahan itu dikumpul-kumpul. Terus, tapi nggak punya cincin, wah itu nggak diberkati. Terus apa lagi? Oh dia apa ya? Dia nggak punya barang-barang materi yang mewah, dibilang ini hamba Tuhan kita ini kurang beriman. Tapi punya, dibilang nanti ini jangan-jangan uang perpuluhan saya itu ya dibuat ke situ. Macam-macam sobat. Walaupun saya katakan ya hamba Tuhan itu ya begini-beginilah. Namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu disebut juga heset. Headset itu tahu headset ya? Yang bukan welcome yang di depan pintu itu ya, bukan welcome. Headset itu bukan welcome, tapi headset itu apa lap kaki itu. Ya, kasih setia, kasih karunia. Dia hamba yang tidak bergantung kepada orang yang dilayaninya, dia hamba yang tidak bergantung kepada apa yang dia dapatkan dari pelayanannya, tapi dia bergantung kepada Tuhan yang memerintahkan dia memiliki kehendak untuk membina orang-orang yang dilayani. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Makanya jujur aja, kami bergumul dalam hal ini. Kalau dilihat dari pelayanan kami itu, saudara, tidak ada pelayanan yang kami lakukan itu yang menguntungkan kami pribadi, tidak. Tapi ingat, itu bukan tujuan hidup kami. Tuhan bisa memerintahkan berkatnya dari tempat lain, bukan dari orang-orang kami layani. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, siapapun kita membutuhkan bimbingan hamba-hamba Tuhan. Jemaat di Efesus membutuhkan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, aplikasinya, Allah menghendaki kita, supaya kita ini diperhatikannya. Yang pertama, karena kita tidak luput dari persoalan ini. Siap-siap, bahkan mungkin hari ini sudah ada persoalan baru kan? Nggak usah lah, jangan dipikir persoalan itu, waduh sulit dapat pekerjaan, waduh mau ujian skripsi, bukan, nggak usah. Bangun pagi aja udah persoalan hidup, ya kan? Apalagi mau ibadah pagi, ya kan?
Aduh, gerejanya jauh. Oke, silakan. Ini sudah ada online. Sudah ada online pun, aduh, nggak ada pulsanya. Aduh, nggak ada ininya. Aduh, ini. Padahal mungkin ada juga kita ibadah gitu ya. Nggak perlu mandi dulu gitu ya. Ya kan? Nggak perlu mandi dulu, kita ibadah. Ya, kita sudah dilayani, difasilitasi sebenarnya gitu loh. Tapi bagi kita itu pun persoalan gitu loh. Mandi pagi itu persoalan hidup. Ya kan? Ya nggak apa-apa sih kalau bau badannya ya ada bau-baunya, apa itu ya, parfum-parfumnya yang ya seperti kalau laki-laki ya minimal Gatsby lah gitu ya. Tapi kalau baunya sudah kecut dan sebagainya, ya enggak apa-apa juga. Tapi udah begitu pun masih sulit beribadah kan gitu. Nah, itulah bagi dia itu persoalan hidup. Nah, karena itu padahal sebenarnya Tuhan sudah memfasilitasi kita begitu luar biasa. Ya, tapi bagi kita bangun pagi, mandi pagi, belajar, aduh sobe, ini sebentar lagi udah sekolah ya kan. Ada anak saya yang paling kecil itu. Senin besok dia sudah masuk sekolah itu. Waktu dibilang besok sekolah ya dek, waduh, bagi dia itu perguruan berat. Nah, ya kan? Itu yang kata yang kuliah-kuliah nih. Persoalan untuk kalian ini mau kuliah-kuliah nih. Kalau kuliah online, masih bisa tipu-tipu. Untung bukan bukan Pak Rio dan Bu Mimin, Bu Yatmini yang jadi dosennya. Kami dosen itu mengajar, saudara. Ini mengajar. Kalau nggak buka layar, kami anggap 10% hilang. Kami anggap absen itu. Itu. Jadi kalau di sini ibaratnya nggak bisa kita buat kan. Nggak bisa kita buat. Ini yang nggak buka layar ini kita hapus 10%. Kan nggak bisa kan. Tapi kalau dosen bisa kan buat aturan itu. Tapi itulah hamba Tuhan itu, teman-teman ya. Jadi ya kita terima legowo lah. Orang Jawa bilang, terimalah pada adanya. Yang penting tugas kita memberitakan, membimbing, mengarahkan teman-teman sebagai mencintai Tuhan. Jadi kita tidak pernah luput dari persoalan hidup. Yang kedua, aplikasi yang kedua, kita tidak kebal dengan dosa. Saya tidak tahu 2022 ini apa yang menjadi komitmenmu tentang dosa. Saya tidak tahu apa yang menjadi komitmenmu dengan pacarmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi komitmenmu dengan masalah keuanganmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi komitmenmu dengan pekerjaanmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi komitmenmu dengan perkuliahan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak dengan iman. Tidak dengan sungguh-sungguh. Kita berdosa. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman yang lain, kalau makan, makanlah sungguh-sungguh. Kalau tidur, tidurlah sungguh-sungguh. Kalau bermain, mainlah sungguh-sungguh. Apalagi, kalau pacaran, pacaranlah sungguh-sungguh, seperti saya katakan tadi. Kalau apa lagi? Keluarga, keluargalah sungguh-sungguh. Punya anak lah sungguh-sungguh. Kalau menikah, menikahlah sungguh-sungguh. Jangan nanti udah menikah. Jangan dulu kita punya anak ya, Dek. Soalnya nanti susah kan, nanti tunggu punya rumah dulu kita, baru kita nanti punya anak. Itu gak sungguh-sungguh namanya itu menikah. Jadi kalau menikahlah sungguh-sungguh. Ya, artinya apa? Kita tidak kebal dengan dosa-dosa kita. Ambil komitmen. Tahun 2022, dosa yang biasa kamu lakukan di 2021 dikuburkan di tahun 2021. Tidak lagi di bawah 2022. Masalah dia tidak bisa hal dalam keuangan. Selalu terbuka peluang dosanya dalam hal uang. Kuburkan itu 2021. Selalu melakukan hubungan yang tidak kudus dalam masa pacarannya. Kuburkan itu di 2021. Jangan bawa-bawa di 2022. Karena kamu tidak kebal dengan dosa. Dan berbagai dosa-dosa yang lain. Rasa malas beribadah. Kuburkan itu di 2021. Apalagi tipu sana, tipu sini, kuburkan itu di 2021. Apa itu? Oh, benci dengan keluarganya, kuburkan itu di 2021. Oh, menyimpan sakit hati dengan mantannya, kuburkan itu 2021. Apalagi banyak itu, kuburkan semua itu. Kuburkan semua, kuburkan dalam nama Yesus. Jangan bawa 2022, karena engkau tidak pernah kebal dengan dosa. Yang ketiga, Allah menghendaki supaya kita diperhatikannya. Karena kita membutuhkan pembimbing rohani.
Bukan berarti saya katakan hamba Tuhan itu mencari-cari pelayanan, bukan. Saya tidak pernah mencari-cari pelayanan. Saya bisa membuat pelayanan sendiri. Mungkin teman-teman tidak paham tentang Yosua Ministry ini. Yosua Ministry itu dulu lembaga kecil. Kami buka 2012. Saya lulus dari Tiga Batu, kami buka saya sama ibu. Waktu itu kami masih kesulitan. Tidak punya uang kami. Kami disupport oleh 2 hamba Tuhan untuk mendukung pelayanan kami waktu itu. Selama 6 tahun kami bergumul. Bahkan sebelum 1 tahun, 2 tahun waktu itu, mulai ada sponsor yang mundur dan sebagainya. Sampai saya hampir mundur, saya bilang sama ibu, kamu aja yang tangani Yosua Ministry ini, saya mau mundur saja. Saya mau jadi gembala saja di gereja. Gembala di gereja itu lebih aman, lebih nyaman. Sudah pasti ada dapat tiap bulan. Supaya berasap dapurnya, bukan karena kebakaran. Ya. Apalagi kalau gerejanya yang gereja otonom, dia buat sendiri, dia dirikan sendiri. Lumayan. Persembahannya kumpul semua di situ. Perpuluhannya kumpul semua di situ, ya kan? Suka-sukanya kan? Tapi saya bilang sama kami bergumul luar biasa. Tapi tahun ke-6, setelah 6 tahun kami bergumul, Yosua Ministry yang kecil melahirkan 2 yayasan. Yayasan Pada Indonesiaku Sosial Pendidikan dan Yayasan Hanya Oleh Anugerah semata, yaitu Yayasan Kerohanian. Saudara, terus bagaimana berdirinya lembaga ini? Saya tidak bekerja, ibu tidak bekerja, kami memang dosen. Saya berdoa supaya jadi orang kaya, tapi nggak dikasih Tuhan juga jadi orang kaya. Ya benar, saya tanya ibu itu, saya berdoa, Tuhan jadikan saya orang kaya nih. Karena saya tidak bisa, nggak tega melihat orang yang sedang kesulitan, saya nggak bisa tolong. Karena pantang bagi saya mengatakan, kasihan sama orang, tapi saya nggak bisa tolong dia. Akhirnya kami bergumul, dan puji Tuhan, memang saya tidak bisa jadi orang kaya. Tapi Tuhan kasih orang-orang kaya, yang kaya hati, kaya harta, untuk bisa membantu pelayanan kami. Sehingga akhirnya melahirkan 2 lembaga, 2 yayasan. Dan itu tidak mudah, saudara. Dengan berdirinya yayasan itu tidak mudah. Harus ada support dana tiap bulan dan sebagainya. Tetapi yang saya katakan begini, ingat, hamba Tuhan tidak bergantung dengan apa yang kita berikan. Ya, kalau kita pernah doakan mereka. Saya berharap teman-teman ambil waktu 1 menit. Setiap hari doakan kami. Doakan saya, doakan ibu. Ya, karena kami lemah. Kami punya banyak kelemahan. Jangan nanti sesudah kami gagal jatuh, baru diomongin. Enggak ada artinya. Kita seringkali mentertawakan hamba Tuhan yang jatuh. Jatuh dalam dosa harta dan sebagainya, dosa seksual dan sebagainya. Setelah itu kita tertawakan, padahal sebenarnya kita tidak pernah doakan dia. Ya. Artinya apa, saudara? Hamba Tuhan itu juga punya kelemahan. Tapi kita membutuhkan mereka untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita semakin mengenal dan mencintai. Saya berharap teman-teman, cintailah hamba-hamba Tuhan, doakanlah mereka, ambil waktu berdoa untuk mereka. Ya, karena banyak pergumulan mereka, banyak persoalan yang mereka hadapi. Kalau kami punya beberapa, ya sekitar, mungkin kalau anggota komunitasnya Yosua Ministry ini, ya bisa dibilang sudah 150 sampai 200 orang. Belum dengan anak asuh dan sebagainya. Kami harus memikirkan semuanya itu. Dan itu nggak mudah, saudara. Sama jemaat di gereja, hamba Tuhan, misalnya 1 hamba Tuhan memikirkan 200 jemaat. Sama, pikirannya itu 200. Tapi jemaat itu memaksa semuanya maunya dilayani. Kan? Tapi ya itulah, tuntutan kepada hamba Tuhan itu lebih besar. Karena memang dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya sendiri adalah Tuhan. Jadi kita tetap membutuhkan pembina rohani. Bapak, Ibu, Saudara, kami tetap terbuka. Kalau ada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin sharing, silakan. Bapak, Ibu, saya ingin konseling, silakan. Kita buka ruang konseling melalui Zoom. Tapi janjian, supaya kami bisa kasih linknya. Ya, apalagi Bapak Ibu, saya ingin ada ini mau menyelesaikan dosa saya dan sebagainya. Silahkan kasih tahu. Nanti kita atur pertemuan melalui Zoom. Kalau yang nggak bisa melalui Zoom, yang melalui pribadi, yang bisa ketemu ya bisa ketemu. Ya. Apalagi misalnya, ya banyaklah. Silakan. Kami siap untuk melayani, membimbing,
teman-teman semua. Jadi kiranya melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan, kita tidak pernah luput dari persoalan hidup, kita tidak kebal dengan dosa, kita membutuhkan pembina rohani, pembimbing rohani untuk mengarahkan kita semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Selamat tahun baru buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.